Apa sebenarnya perbedaan fundamental yang paling mendasar antara lapas dan Bapas itu sendiri, Bu? Lapas itu ketika vonis dijatuhkan, kemudian dia melakukan pembinaan. Ketika dia sudah menjalani 2/3 masa pidana, dia bisa dibebaskan. Jadi perbedaan fundamental adalah bahwa pembebasan bersyarat itu adalah hak dan kewajiban warga binaan yang berkelakuan baik, yang melaksanakan adalah Balai Pemasyarakatan. Iya. Saat dikembalikan ke masyarakat inilah Bapas punya peran sentral itu. Jadi pembimbingan, pengawasan kami yang berat itu di pengawasan. Saya menyampaikan ke PKK saya, PK kami itu gagal. Karena apa? Makanya ketika saya memeriksa penelitian kemasyarakatan mereka, litmas mereka, yang saya lihat pertama itu adalah penjaminnya. Proses untuk dia bisa keluar sebelum waktunya di 2/3 itu, selain berkelakuan baik, juga ada penjamin yang bertanggung jawab. Kemudian di KUHP ini, apabila hakim berencana untuk menjatuhkan pidana kerja sosial, di sanalah kami berada. Oke. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Nizam sebagai host Anda di podcast Politrik, politik tanpa intrik yang menyajikan fakta, analisa dan solusi. Yang tentu seperti narasumber sebelumnya, kita kehadiran tamu cukup spesial juga, Ibu cantik, Ibu Rita Ribawati, SH, Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 2 Tarakan, Bapas Tarakan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih sudah mau hadir dan sepertinya ada hal yang menarik yang akan kita diskusikan pagi hari ini, karena masyarakat tuh taunya lapas, Bu. Iya. Kalau Bapas nggak tahu masyarakat. Dan itu penting untuk kita sosialisasikan mungkin kepada masyarakat tentang apa itu Bapas. Tapi jauh sebelum itu, pemirsa Monet TV, Bapas ini bukanlah sekedar unit administratif, karena Bapas ini adalah jembatan kemanusiaan. Bapas hadir sebagai penjamin bahwa sistem hukum pidana di Indonesia tidak berakhir di balik jeruji besi, melainkan berorientasi kembali kepada seorang individu di tengah masyarakat sebagai anggota yang produktif. Filosofi kerja Bapas sederhana, berdasarkan pada keyakinan yang mendasar bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri. Mungkin betul, Bu, ya? Betul sekali. Betul. Tapi di hari ini kita enggak mungkin bahas spesifik. Mungkin nanti kita akan membahas kulit aja, Bu, terkait apa itu Bapas. Tapi nanti akan lebih spesifik tentang semangat di KUHP baru, tentang bagaimana implikasi dan implementasi KUHP baru terhadap Bapas nanti yang mungkin KUHP baru ini akan direncanakan Januari 2026 yang akan realisasi, dan nanti mungkin kita akan banyak membahas terkait itu. Tapi sebelum masuk ke poin itu, sebenarnya saya mau coba tanya satu hal saja, Bu, sederhana. Apa sebenarnya Bapas itu, Bu? Siap, terima kasih, Mas. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dari Balai Pemasyarakatan karena diundang hadir di Borneo TV. Ya, betul. Borneo TV, dan diberi ruang waktu untuk sosialisasi apa sih Balai Pemasyarakatan. Ya, betul. Jadi Balai Pemasyarakatan itu di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, unit eselon 1 kami, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang ada lapas, rutan, dan Bapas. Jadi Bapas itu fungsinya adalah untuk melayani integrasi bagi warga binaan yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Iya, atas permintaan dari kepala lapas, gitu. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, berarti kalau secara fungsi dapat diartikan begitu. Cuma tadi kan di awal kita bilang bahwa Bapas tuh punya filosofi keyakinan mendasar bahwa setiap manusia itu punya potensi untuk berubah dan memperbaiki diri. Lantas, apa sebenarnya perbedaan fundamental yang paling mendasar antara lapas dan Bapas itu sendiri, Bu, sebenarnya? Oh, siap. Jadi kalau lapas itu ketika vonis dijatuhkan, kemudian dia melakukan pembinaan. Di sana dibina, Mas, izin, jadi harus berkelakuan baik, diberi pembinaan pelatihan kemandirian dan lain sebagainya. Ketika dia sudah menjalani 2/3 masa pidana, dia bisa dibebaskan. Jadi perbedaan fundamental adalah bahwa pembebasan bersyarat itu adalah hak dan kewajiban warga binaan yang berkelakuan baik, dan pelakunya yang melaksanakan adalah Balai Pemasyarakatan. Artinya
after ya, mungkin Iya, after jadi kalau mungkin pemirsa Borneo TV kurang paham, saya coba sederhanakan mungkin. Iya. Mungkin begini kali Bu ya, after setelah putusan pengadilan menetapkan misalnya pidana 5 tahun misalnya, menjalani setengah daripada masa pidana misalnya. Bukan 2/3. 2/3. Jadi 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan, lalu kemudian di sisa masa tahanan dikembalikan ke masyarakat. Nah, saat dikembalikan ke masyarakat inilah Bapas punya peran sentral itu. Jadi pembimbingan, pengawasan kami yang berat itu di pengawasan. Berarti lebih susah Bapas, Bu. Iya, karena bagaimana memelihara warga binaan yang sekarang menjadi klien pemasarakatan itu agar tidak residivis. Dan yang menjadi beratnya lagi, kan bisa saja keluar ke beberapa daerah, Bu, para mantan narapidana yang mungkin sudah bebas murni ya. Bebas murni, ini kan bisa saja keluar ke berbagai daerah. Kalau misalnya begini, ada satu narapidana yang kebetulan udah keluar, tapi wajib lapor, tapi kebetulan karena ingin mencari nafkah, akhirnya dia keluar daerah, keluar Kaltara. Oh, itu ada aturannya. Oke. Ada aturannya. Dia harus lapor ke saya, kemudian kalau dia keluar daerah, kemudian kita akan limpahkan ke Bapas yang dituju. Keluar daerah ini dalam artian provinsi atau kabupaten kota, Bu? Kalau kabupaten kota tidak. Oh, masih. Iya, kami akan datangi. Tapi kalau dia ke Makassar. Keluar daerah lah ya, keluar provinsi lah ya. Iya, itu harus melalui prosedur yang kami punya. Jadi ada SOP-nya. Tapi melihat tantangan lembaga pemasyarakatan yang semakin kompleks dan tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat, saya selalu bilang begini, Bu, kalau kita melihat tingkat kriminalitas sebuah daerah itu semakin tinggi, banyak unsur yang banyak variabel lah. Misal bisa saja ekonomi melemah, bisa saja faktor keluarga. Tapi yang menjadi utama adalah faktor ekonomi sebenarnya yang kemudian kenapa kan rata-rata yang ditangkepin orang-orang kita ini, Bu, nyuri, kurir ya, Bu. Ya ini kan karena faktor ekonomi sebenarnya. Melihat kompleksitas fungsi Bapas yang semakin vital. Apalagi saya malah pikirnya Bapas ini ya udah sebagai lembaga pengawasan aja, ternyata mengawasi para residivis mantan narapidana untuk tidak menjadi residivis kembali. Itu menjadi hal yang cukup berat. Bagaimana strategi yang Ibu dan tim lakukan itu? Apalagi sepertinya Bapas ini terbatas jumlah anggota. Iya, izin Mas, kami itu hanya diperkuat 13 pembimbing kemasyarakatan. 13 se-4 kabupaten 1 kota. Ya jadi mati, Bu. Iya, se-Kalimantan Utara. Ini mati, Bu. Ini kerja mati nih, 14 se-Kalimantan Utara. Jadi begini, ketika mereka sudah keluar 5 langkah dari lapas itu sudah menjadi klien pemasyarakatan. Tapi dia itu 2 kaki. Jadi sebagian masih warga binaan, sebagian klien pemasyarakatan. Jadi dia tidak boleh mengulang lagi, harus punya pekerjaan. Dan kamilah yang melakukan pengawasan. Makanya di kami, Mas, saya sebagai penanggung jawab di Bapas akan saya briefing siapa-siapa warga klien pemasyarakatan yang tidak taat wajib lapor. Itu yang kami datengin sampai ke Malino, sampai ke Sebatik, sampai KTT. Iya, kami datangi Tapi kalau yang wajib lapor juga kami kasih reward, misalnya ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Begitu. Tapi kalau bisa diakumulasikan secara sederhana begini, Bu, kita presentasikan lah misalnya pasca menjalani putusan pengadilan di dalam lapas dan keluar lapas ini kan menjadi tanggung jawab Bapas itu sendiri. Tapi seberapa besar persentase masyarakat yang sadar bahwa setelah saya keluar daripada mantan narapidana ini sadar bahwa setelah saya keluar dari lapas maka saya punya tanggung jawab untuk melapor diri sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum saya, atau memang banyak orang yang sudah apatis saja, acuh tak acuh terhadap kejadian yang saya sudah keluar lapas, saya sudah bebas dan lain sebagainya sebenarnya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih. Iya, Bu. Jadi izin, Mas, kami itu punya 1.400 saat ini, 1.400 yang diawasi. Dengan jumlah anggota 13 orang. Itu 1 banding berapa itu? Iya, 1 banding 150-an sekitar itu. Iya, jadi 1 orang itu bisa pegang 115 klien, 70 klien yang harus diawasi ya, Mas, izin. Yang harus diperhatikan apakah dia bekerja atau tidak. Dan itu
kegagalan kami sudah pasti ada. Iya, betul. Dicabut PB-nya, dikembalikan ke lapas lagi, itu kurang lebih 30%. Oke, ya. Itu memang kekalahan saya sebagai penanggung jawab, tapi saya memberikan motivasi. Kadang-kadang mereka mengulangi perbuatan tadi seperti yang Mas sampaikan, yaitu karena ekonomi. Karena ekonomi. Betul. Dia harus kembali ke masa lalunya, menjadi kurir, mencuri lagi karena ekonomi. Jadi kami harus fight gitu. Apalagi Bapas kan nggak punya kapasitas untuk menyediakan lapangan pekerjaan lagi. Nggak bisa juga bekerja sama dengan para perusahaan. Ya, artinya memang benar-benar fungsinya sebagai fungsi pengawasan itu aja, pengawasan eksternal lah ya. Ketika orang sudah menyelesaikan masa tahanan di balik jeruji besi di tahanan lembaga pemasyarakatan. Tapi dengan itu, saya selalu bilang begini, Bu, dengan kompleksitas persoalan yang terjadi hari ini, kemudian ada angin segar yang baru. Kita sebut saja KUHAP baru. Kalau KUHAP lama kan masih Belanda, Bu, ya. Masih kalau pasal 1 KUHAP itu nullum delictum nulla gitu ya, masih pokoknya bahasa-bahasa Belanda. Tapi kalau di KUHAP baru nih katanya diintegrasikan dengan kondisi yang terjadi saat ini dan relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini. KUHAP baru ini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun KUHAP ini tidak secara spesifik mengatur lapas, tapi ada beberapa implikasi yang penting dari KUHAP yang baru termasuk lapas dan balai permasyarakatan. Tadi di awal kita sudah sempat diskusi terkait ada jenis tindak pidana baru ya, ada jenis pidana yang baru dalam KUHAP itu. Tapi berkaitan dengan adanya KUHAP terbaru terkait Bapas ya, ada sedikit spesifik yang membahas terkait Bapas. Apa perubahan paling mendasar di KUHAP baru ya, di KUHAP yang lama ke KUHAP yang baru? Bagi tugas Ibu sebagai balai pemasyarakatan yang sedemikian rupa ribet, apakah memang dengan KUHAP baru ini dipermudah lebih sedikit, atau memang justru dengan KUHAP baru ini kita akan makin banyak kerjanya, gimana Bu? Iya, siap, terima kasih Mas, izin. Jadi kalau di KUHP nasional ini yang akan kita berlakukan di 2 Januari 2026, peran Bapas di sana sebetulnya kita menunggu KUHAP-nya, ya sebagai turunan dari. Ya, kan masih RKUHAP ya. Jadi kami di sana sudah jelas sebetulnya kerja kami, yaitu apabila hakim memutus bahwa terdakwa ini diputus menjadi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Untuk diputus menjadi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, hakim tentu saja meminta pendapat dari kami sebagai yang menaungi pembimbing kemasyarakatan, minta kepada Balai Pemasyarakatan asesmennya, penelitian kemasyarakatan, jadi lingkungan kondisional orang itu yang akan diputus sebagai pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Jadi itu peran kami yang penting, Mas. Jadi memberikan masukan kepada hakim apakah dia layak dan pantas untuk menerima pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Tapi kalau bisa didefinisikan mungkin secara sederhana, Bu, karena kan ini mungkin baru istilah baru yang baru, bukan istilah sih sebenarnya. Ya, kata-kata baru yang mungkin baru didengarkan oleh masyarakat, mungkin pemirsa Bonet TV juga yang mendengarkan podcast kita pagi hari ini. Sebenarnya di KUHAP baru ini kan memperkenalkan jenis pidana baru yang Ibu sampaikan tadi, seperti ada pidana kerja sosial dan pidana pengawasan itu sendiri. Kalau bisa disederhanakan, diartikan secara sederhana, sebenarnya bagaimana mekanisme berjalannya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan itu sendiri, Bu, sebenarnya. Siap, terima kasih. Melalui asesmen yang panjang itu ya, karena kan ini kan kalau saya yang ada di pikiran saya adalah karena dia KUHAP baru, maka implementasinya juga akan susah, karena dia punya apa ya biasalah kalau mungkin cara kerja kita seperti ini, nanti kalau tiba-tiba muncul misalnya KUHAP baru, kita akan berubah kerjaan kita lebih A, B, C, D, F, G. Tapi bagaimana pidana kerja sosial ini dapat diartikan secara sederhana, Bu? Ya, siap, izin. Jadi kami sudah melakukan persiapan itu hampir 1 tahun. Udah setahun untuk mempersiapkan KUHP baru ini berlaku. Bahkan Bapak juga sudah menginisiasi untuk forum diskusi bagi APH, bagaimana peran Bapas nanti di dalam KUHP baru. Kemudian Bapas juga sudah berkoordinasi
menjalin perjanjian kerjasama dengan Pak Wali Kota bahwa nanti ada kerja sosial yang dibutuhkan adalah tempat-tempat yang kami sudah tentukan nanti sesuai putusan hakim. Iya, jadi itu langkah-langkah kami. Jadi sebetulnya kami sudah siap secara, walaupun nanti menunggu KUHP-nya ya Mas, menunggu KUHAP-nya ya, tapi secara kami sudah siap. Artinya sudah dipersiapkan. Kerja sosial udah koordinasi nih ke instansi terkait, misalnya tolong dipersiapkan tempatnya sesuai supaya nanti kepintarannya mereka. Gitu. Tapi kalau menurut Ibu secara pribadi, kita nggak usah bicara Ibu sebagai Kabapas, Ibu secara pribadi, apa filosofi kunci dari KUHAP baru ini dan bagaimana filosofi ini memperkuat peran Bapas dalam, ya itu tadi, demikian rupa ribetnya pekerjaan Bapas ini, bagaimana semangat filosofis yang dituangkan dalam KUHAP baru ini kemudian dapat memperkuat peran Bapas di masyarakat dan di pemerintahan lah misalnya begitu. Terima kasih Mas. Jadi Balai Pemasyarakatan atau saya pribadi mau tidak mau, suka tidak suka harus mendukung. Karena di dalam filosofi berdirinya KUHAP ini adalah ada HAM, memanusiakan manusia, ya kan? Kemudian bagaimana kita menghargai RJ, restoratif justice, dan semua pidana tidak harus masuk penjara. Ya, itu menarik tadi. Iya, karena kita juga Mas salah satu yang masalah yang sering terjadi di hampir di semua lembaga permasyarakatan di Indonesia adalah over capacity. Iya, over capacity. Ya, karena yang setahun mungkin masuk lapas juga. Iya. Padahal yang bisa kita restoratif justice kan, seharusnya bisa gitu dan tidak usah masuk penjara, kemudian dia harus membayar ke negara dengan kerja sosial. Biar bagaimanapun dengan penumpukan yang terjadi di lapas ini kan artinya ada jumlah uang negara yang dikeluarkan dengan sedemikian banyak. Makanya berapa emang Bu? Udah 3. Karena gini, susahnya lapas ini dia mengawal. Memang orang bilang lapas kan gampang misalnya kan. Lapas ngawasinya dalam pagar misalnya. Tapi kan lapas ini mengelola psikologis para narapidana. Bapas ini lebih sulit lagi karena mengelola psikologis yang ada di luar. Ya, kita susah Bu, karena biar bagaimanapun mantan narapidana sulit diterima di masyarakat. Itu realita. Merubah itu hal yang susah karena itu sudah tertanam di benak. Allah, ini mantan pencuri nih, tinggal di sini ada mantan pencuri. Sewaktu-waktu misalnya ada kejadian kehilangan, dia pasti menjadi orang yang pertama tertuduh. Betul Mas. Ya, ini yang susah kemudian bagaimana mengawal ini. Tapi apakah RJ ini jadi solusi sebenarnya dalam KUHAP baru supaya kemudian pelaksanaan restoratif justice dalam KUHAP yang baru ini sebenarnya lebih humanis, lebih ke depan, supaya lebih memudahkan peran Bapas dalam hal pengawasan sebelum narapidana itu sendiri Bu? Iya, betul. Jadi itu juga mengurangi pekerjaan ya Mas, izin. Mengurangi Bu ya? Iya, mengurangi. Artinya tidak semua dimasukkan ke lapas. Betul. Karena paradigma untuk menghapus paradigma jadi warga binaan itu kan susah ya di masyarakat. Jadi kami berharap restoratif justice itu menjadi andalan utama bagi aparat penegak hukum lainnya. Karena makanya kita selalu berkoordinasi, berkonsultasi kepada Ketua PN, Kajari, Kapolres sebagai sebelum masuk ke lapas dan ke kami begitu. Itu terus Mas saya lakukan. Upaya untuk menekan itu ya. Artinya semakin kurang rantai pasok untuk masuk ke dalam lapas, maka outputnya juga makin kurang. Justru pengawasan kalau 1 banding 200 orang tuh banyak Bu. Jadi gini, misalnya hari ini dia bebas bersyarat, begitu ya, dengan 3 tahun 4 bulan, berarti masih ada sisa pidananya 2 tahun misalnya, 2 tahun. Itu masih ditambah lagi masa percobaan 1 tahun. Berarti 3 tahun lagi. 3 tahun dia harus menjaga perilaku, wajib lapor. Bayangkan Mas, itu bagaimana? Iya kan? Terus kemudian keterbatasan. Kami memang punya anggaran untuk pembimbingan. Ada pembimbingan kepribadian, pembimbingan kemandirian. Tapi itu terbatas untuk hanya clean 15 orang, 20 orang. Sementara yang kami tangani 1.400 yang terakhir nih ya. Dan ya itu tadi kembali lagi Bu, sebenarnya
kalau kita mau lihat tingkat kriminalitas sebuah daerah ya lihat lapasnya, lihat bapasnya juga. Iya. Karena bapas ini karena di media mungkin kalau ada kasus pencurian ya mantan residivis, kasus narkoba ya mantan residivis. Entah ini sebagai bentuk kegagalan dalam pembinaan atau bentuk kegagalan dalam evaluasi asesmen si residivis ini, langkah konkret apa yang mungkin dalam KUHAP baru ini dijelaskan bahwa bapas ternyata punya peranan, karena kan yang biasa melakukan tindak pidana berulang itu kan mantan residivis juga Bu, sebenarnya. Iya. Apakah ini bentuk kegagalan sebenarnya kalau menurut Ibu? Kalau saya menyampaikan ke PKK saya, PK kami itu gagal. Karena ya? apa? Makanya ketika saya memeriksa penelitian kemasyarakatan mereka, litmas mereka, yang saya lihat pertama itu adalah penjaminnya. Oke. Jadi penjamin itu berperan penuh. Penjamin ini di luar bapas? Bapas. Oh, bapas juga. Jadi proses pembuatan litmas, proses untuk dia bisa keluar sebelum waktunya di 2/3 itu, selain berkelakuan baik, juga ada penjamin yang bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya narapidana A mau keluar, itu kami datengin home visit, namanya kunjungan untuk ke penjamin. Penjaminnya ini kredibel nggak? Penjamin. Jadi nanti kalau kami pengawasan ketika dia tidak wajib lapor dan lain sebagainya, kita datengin penjaminnya. Makanya kenapa kita penjaminnya itu harus betul-betul kredibel dan harus saudara kandung, ayah kandung. Pokoknya yang serba kandung-kandung gitu. Kalau penjaminnya kelihatan abal-abal, tidak kami rekomendasikan. Gitu. Penjamin ini kan punya fungsi juga membantu bapas, ya kan, membantu bapas dalam hal pengawasan. Tapi tetap si mantan narapidana yang kemudian klien tetap klien permasyarakatan itu nanti yang akan punya kewajiban untuk melaporkan dirinya di dalam lapas. Oke, saya sudah mulai agak kebayang nih Bu, sedemikian ribetnya tugas bapas, karena saya kemarin waktu anggota katanya Bang ada bapas mau diskusi, saya bilang bisa aja, tapi bapas ini apa kan, akhirnya di hari ini sudah kebayang bagaimana ribetnya dan bagaimana susahnya tugas seorang anggota bapas ini dengan keterbatasan anggota dan mengawasi 1.400 ya tadi ya. Dengan KUH yang baru. Dengan KUHP yang baru dan yang jadi kesulitan adalah di kita implementasinya selalu ada pembatasan. Ini realita Bu. Pembatasan wilayah kerja itu realita. Tapi bagaimana KUHAP baru ini memperluas atau memperjelas kewenangan bapas khususnya terkait pengawasan dan bimbingan Wabim itu. Karena begini Bu, karena kalau dibatasi tugasnya, pengawasan, pembimbingan juga, itu kan akan berimplikasi kepada orang itu dapat masuk kembali karena kurangnya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh bapas. Tapi apakah dalam KUHAP baru ini ada semangat pengawasan yang terperbarui, yang diperbarukan dalam hal lah misalnya bapas bisa rekrut nih satu RT satu orang sebagai sebagai fasilitator atau apalah sebutannya, misalnya yang disebut dalam bapas, supaya dalam upaya untuk menekan dan melaporkan kepada bapas bahwa ada begini kondisi si mantan narapidana itu sendiri, bagaimana? Siap. Jadi kalau pidana pengawasan dan pidana kerja sosial itu adalah berdasarkan putusan hakim, begitu ya. Jadi bukan mantan narapidana. Jadi misalnya ada terdakwa pencurian kemudian diputus kerja sosial, itu ada durasinya Mas. Ada durasinya untuk melakukan kerja sosial tanpa dibayar. Itu di dalam KUHAP itu sudah jelas. Ya, jadi bukan mantan narapidana atau klien pemasyarakatan. Tadi orang yang diputus oleh hakim untuk kerja sosial. Putusannya tetap di hakim ya. Iya, putusan tetap. Tapi kalau pasca, kalau klien pemasyarakatan misalnya, dengan kan tadi kita bilang ini enggak apple to apple. Anggota Ibu cuma berapa? 34 orang ya? 13 orang. 13 orang. Sementara yang Ibu kawal ini 1.400-an orang. Apakah memang Ibu punya di KUHAP baru ini, apakah ada pasal yang spesifik mengatur misalnya bapas bisa bekerja sama, bapas bisa membentuk satuan tugas misalnya yang terdiri dari RT sebagai pemantau, kan bisa aja Bu sebenarnya.
supaya lebih memudahkan sebenarnya. Misalnya contoh ada klien pemasyarakatan di RT 21 misalnya. Ibu tinggal datengin RT, Pak RT ini ada tugas, surat tugas Pak RT, tugasnya Pak RT hanya untuk memantau dia dan lain sebagainya. Apakah di KUHP baru semangat itu tertuangkan juga Bu sebenarnya untuk meringankan beban Bapas itu sendiri? Oh izin, kalau itu kami punya undang-undang sendiri. Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Jadi itu yang mengatur kegiatan kami. Untuk KUHP baru itu tidak mengatur itu. Dan umum aja ya biasanya kan. Umum, iya. Terus kemudian untuk ketua RT, perangkat desa sudah tentu. Di dalam kami dia keluar dari lapas, kemudian lapor ke kami untuk melaksanakan kegiatan pembebasan bersyarat. Nanti kami datang ke tempat RT, ke perangkat desa, lurah. Saya datang juga ke lurah kayak itu untuk menyampaikan Bapak izin. Ya, di sini tapi kan harusnya punya kewajiban Bu, diwajibkan gitu. Kalau ibu ngomongnya Bapak izin itu jatuhnya kayak sunnah deh Bu, bisa dilakukan bisa tidak. Tapi kalau ibu wajib nih Bu, ini ada perintah undang-undang misalnya Bapak harus ikut serta dalam menjaga Harkam Tipmas misalnya ya kan. Bahwa di undang-undang sekian misalnya diatur misalnya produk turunan dari KUHP baru ini mungkin nanti akan lebih ada detail produk turunan yang baru. Detail misalnya kalau ada mantan misalnya klien pemasyarakatan di satu RT, maka Pak RT juga wajib untuk memantau dan melaporkan kondisi. Oh berarti nanti bahasanya yang nggak usah pakai izin Bapak. Betul ya. Jangan izin Bu, kalau izin Ibu sunnah jatuh ya Bapak izin ini jangan. Terima kasih. Ini masukan aja Bu, ini masukan supaya kemudian seluruh klien permasyarakatan itu bisa dipantau secara langsung real time gitu Bu. Karena kan keterbatasan anggota ini pengaruh Bu. Di instansi manapun kalau anggotanya udah terbatas susah Bu. BP3MI gitu juga, bolong-bolong. Kita punya jalur tikus di mana-mana, tapi anggotanya cuma dikit Bu. Dikit, cuma ada 30-an orang yang ngawasi seluruh pelabuhan sekaltara itu. Ya nggak mungkin nggak bolong para TKI ilegal berangkat. Nah Ibu juga begitu. Kenapa kemudian kejadian berulang terhadap tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh residivis? Ya karena fungsi pengawasannya yang bukan yang kurang, fungsi pengawasannya sudah cukup lengkap mungkin. Tapi ya keterbatasan personil harus diakui, keterbatasan personil itu menjadi salah satu faktor yang cukup ya menghambat lah. Siapa tahu RT bisa diberdayakan. Oke, tak kasih honor 50.000. Yang penting ente laporin ke saya. Dia ngapain aja selama satu bulan penuh misalnya. Ya bisa aja ada nanti produk turunan dari KUHP baru ini. Tapi kalau kita kembali ke KUHP Bu, apakah Bapak Tarakan kini memiliki peran yang lebih besar sebenarnya dalam praadjudikasi sebelum sidang berdasarkan undang-undang KUHP yang baru? Artinya peran memitigasi. Saya selalu bilang Bu, bahwa yang menjadi poin penting dalam sebuah tindak pidana adalah bukan tindak pidana, dalam sebuah kejadian pidana adalah bukan pada saat kejadian dan bukan setelah kejadian. Yang terpenting adalah mitigasi sebelum kejadian itu terjadi. Upaya menekan tingkat tindak pidana sebuah daerah itu kan adalah upaya untuk bagaimana kita menyadarkan masyarakat sebelum melakukan hal tersebut. Apakah Bapas punya peran di situ Bu? Oh izin. Jadi Bapas itu untuk melaksanakan itu tidak ada peran sama sekali Mas. Jadi Bapas itu setelah kejadian. Pure berarti pure setelah kejadian ya. Jadi di KUHP baru ada juga? Nggak ada. Praadjudikasi. Jadi setelah kejadian baru peran Bapas di praadjudikasi, dimintain pendapat dan lain sebagainya. Kemudian diadjudikasinya. Tapi kalau boleh Ibu memberikan masukan, Ibu mau nggak kira-kira Bapas terlibat dalam praadjudikasi itu sendiri? Oh, kami sudah. Di Undang-Undang Sistem Pidana Peradilan Anak kami sudah melaksanakan praadjudikasi, adjudikasi dan pos adjudikasi. Tapi anak dan perempuan. Iya anak tok. Perempuan tidak. Kemudian di KUHP ini apabila hakim berencana untuk menjatuhkan pidana kerja sosial, di sanalah kami berada. Pidana pengawasan, di sanalah kami artinya berada. Lebih awal, lebih hadir lebih awal dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin benar udah kelar di lapas baru kita terima. Kalau ini ada kerja sosial, kemudian apa tadi satunya saya lupa. Ada pengawasan, maka disitulah fungsi Bapas hadir yang lebih awal sebenarnya. Ini yang baru Bu ya, berarti kerja sosial dan pengawasan ini yang mungkin yang baru yang dituangkan dalam KUHP itu dan itu menarik sebenarnya Bu. Pekerja sosial itu kenapa? Karena ya kalau semua pidana dimasukkan ke dalam penjara ya susah Bu. Menumpuk itu penjara.
kalau udah numpuk makannya pasti gontot-gontotan. Oke, memang negara siapkan sarana prasarana di sana. Ya, keterbatasan sarana prasarana juga harus diakui. Kamar kemarin saya sempat ke lapas ngobrol sama teman-teman di lapas tuh, melihat katanya satu kamar yang harusnya diisi 3 orang sekarang udah diisi 6 sampai 9 orang. Ya karena keterbatasan itu. Tapi yang menarik sebenarnya KUHP baru ini karena ya itu tadi ada dikenalkanlah tindak pidana yang baru sebenarnya yang nanti akan ditetapkan oleh hakim itu sendiri. Oke, betul. Tapi begini Bu, apa peran Bapas dalam koordinasi dengan APH, kejaksaan, pengadilan yang lebih krusial pasca sebelum terbentuknya undang-undang KUHP yang baru ini, sebelum implementasinya? Oh iya, jadi kami hanya sebatas di SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Oke. Iya. Oke. Itu aja. Jadi kalau peradilan pidana anak itu tidak bisa terlaksana apabila tidak ada pendampingan dari Bapas, tidak ada litmas, jadi tidak ada itu, tidak bisa itu ya. Itu kalau anak. Nah sekarang untuk KUHP nasional ini sama persis begitu. Kalau diberlakukan, jadi kita hanya tinggal menunggu aturan turunannya aja, KUHP-nya bagaimana, PP-nya bagaimana terkait dengan peran Bapas. Tapi kalau di KUHP sudah jelas bahwa untuk menjatuhkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan adalah butuh asesmen, butuh penelitian kemasyarakatan dari PK Bapas. Iya. Dan kalau kita kembali bahas, saya punya satu pertanyaan lagi Bu, terkait Bapas itu sendiri. Apakah emang Ibu udah berapa tahun? Udah hampir setahun ya di menjabat di Tarakan, sebelum Surabaya ya Bu ya? Iya, di Pangkal Pinang. Oh, udah melalang buana berarti Bu? Iya, dari mana-mana nih Mas. Dari muda nih? Dari Kendari, NTT. Ini dari muda nih Bu, melalang buananya? Dari usia muda? Dari usia 40 tahun ya. Oke. Sampai terakhir di Tarakan. Dan, tapi Tarakan ini kan punya karakter tersendiri Bu ya? Mungkin setiap daerah mungkin punya karakter sendiri. Ini kan akibat antropologis ya, antropologis masyarakat, karakter masyarakat kita yang memang berubah-ubah, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima dan lain sebagainya. Artinya perlakuan itu saya bilang tadi Bu, klien pemasyarakatan itu sulit diterima di masyarakat karena dianggap sebagai sebuah kotoran begitu, stigma yang terbentuk di masyarakat tuh begitu. Dan itu bukan tidak terbantahkan, pasti terbantahkan. Tapi pada kenyataannya, realita yang terjadi di lapangan justru banyak mantan narapidana, mantan klien pemasyarakatan yang justru menjadi residivis kembali ya, entah berbagai faktor. Tapi kan ini jadi satu catatan penting yang kemudian belum mampu terselesaikan sampai hari ini sebenarnya. Bagaimana formulasi agar kemudian orang ini udah kapok lah gitu sih Bu bahasanya, orang kapok untuk masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan itu, dibuat kapok entah di dalam lembaganya, dibuat capek dengan kerjaan, atau entah kapok di Bapasnya dengan fungsi pengawasan eksternal pasca menjalani tindak pidana. Tapi apakah ada program kemitraan sebenarnya Bu yang dilakukan Bapas dengan pihak ketiga misalnya? Kan kita ini banyak Bu, ada komunitas, ada LSM, ada pelaku usaha, UMKM, untuk mendukung pembinaan dan pemberdayaan klien pemasyarakatan itu sendiri Bu. Iya, terima kasih. Ada. Sejauh ini ada? Iya, kami sudah kerjasama dengan UMKM sebanyak 14 PKS ya. Jadi ada kami istilah itu adalah Pokmaslipas, kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Itu kami gandeng Mas dari UMKM pembuat empek-empek, terus kain batik sampai 2 orang, kemudian hidroponik dan lain sebagainya. Yang kontinu kami undang untuk memberikan pembimbingan kemandirian kepada klien pemasyarakatan. Itu salah satu pemetaan kami untuk yang klien pemasyarakatan tidak mengulang kembali, begitu sih. Ya, terus kemudian kami rutin pengawasan. Kami datangin rumahnya, kami datangin penjaminnya, kami video call secara virtual. Ya, itu sih yang kami tidak bisa. Ya itu actionnya Bu ya, itu actionnya yang memang ya keterbatasan, tidak bisa juga kita mau paksa ya. Itu tadi banyak faktor dan lain sebagainya. Tapi meskipun peran Bapas
meskipun Bapas berperan dalam reintegrasi masalah stigma sosial ini stigma sosial buat sebutannya terhadap mantan narapidana yang masih tinggi. Apakah ada program intervensi sebenarnya yang ini kan di awal tadi kita sudah bahas Bapas, di Kuhap baru ini Bapas lagi, Bu. Saya masih tertarik mendengar itu karena sepertinya sebuah hal yang menantang untuk kita memantau klien masyarakat tadi. Tapi Bapas ini kan berperan dalam reintegrasi masalah stigma sosial terhadap mantan narapidana yang masih tinggi. Apakah memang ada program advokasi, semacam advokasi atau intervensi yang bisa dilakukan oleh Bapas secara aktif untuk mengurangi stigma di komunitas? Atau bukan hanya fokus kepada pembinaan itu? Artinya apa, Bu? Ya, merubah stigma itu kan sebuah hal yang sulit. Tapi apakah Bapas bisa hadir untuk mencoba memberikan solusi perubahan stigma itu? Artinya merubah stigma ini kan merubah melalui orangnya. Tapi apakah ada fungsi yang diatur di dalam Bapas itu sendiri, Bu? Siap, terima kasih, Mas. Jadi izin, kami seperti itu ya. Kami tidak bisa memaksa orang itu berpikiran baik kepada mereka, betul. Jadi tapi kami melalui ketua RT, melalui perangkat desa, kadang kami juga melakukan sosialisasi begitu ya, bahwa warga binaan yang sudah menjadi klien pemasyarakatan itu adalah masyarakat yang sudah harus bisa diterima kembali. Begitu. Saya dengan perangkat desanya dulu. Kemudian kami hadir di penjamin, tetangga, kanan, kiri, bahwa ini loh, Bu, ada warga binaan atau klien pemasyarakatan yang sudah kembali ke masyarakat. Begitu saja yang bisa kami lakukan. Tapi untuk memaksa bahwa dia nggak bisa juga merubah stigma, nggak bisa, Mas. Nggak bisa memaksa orang. Bagaimanapun caranya kami, sebenarnya di Selumit Pantai, kemudian kami mengadakan sosialisasi juga agak miring-miring juga gitu ya. Itu tantangan yang besar sebetulnya. Dan ya stigma itu kan akan berubah ketika perilaku para klien ini berubah juga. Artinya tidak melakukan tindak pidana secara berulang. Tapi katanya ya sering berulang. Tapi kan ya itu sih persoalannya, Bu. Tapi sebagai penutup diskusi kita tidak sadar nih, Bu, udah sejam kita diskusi ini. Tapi sebagai penutup, apa harapan Ibu terhadap semangat yang tertuang dalam Kuhap baru dan implementasinya kepada Bapas ada di Tarakan itu sendiri, Bu? Siap, terima kasih. Jadi harapan sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan, saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan ada stakeholder yang melihat ya. Mari kita samakan persepsi bahwa KUHP nasional ini harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Begitu. Sudah cukup, Bu? Ya. Terima kasih ya, Bu Rita. Saya lemes setelah tahu semua realita yang terjadi. Terima kasih, Bu Rita Ribawati SH, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Tarakan. Terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kita, menarik diskusi kita bagian ini. Dan memang tantangannya memang cukup besar, mengurangi overcrowding, membatasi stigma dan memastikan infrastruktur pengawasan komunitas. Namun semangat Kuhap yang baru memberikan kita mandat yang jelas untuk setiap klien pemasyarakatan, bahkan yang terendah memiliki kesempatan kedua dan kesempatan untuk berbenah, berintegrasi dan berkontribusi kembali sebagai anggota masyarakat yang produktif. Maka pemirsa Borneo TV dimanapun Anda berada, mari kita dukung Bapas secara penuh, karena keberhasilan Bapas dalam melaksanakan Kuhap baru, khususnya melalui tindak pidana alternatif, adalah indikator keberhasilan kita semua dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih humanis, adil dan bermartabat. Jadi dukung terus Bapas. Kalau ada narapidana yang klien pemasyarakatan yang ada di luar, bantu laporkan ke lapas. Nanti mungkin ada tagline kontak atau apa misalnya. Kalau kehadiran kita bersama-sama mendorong kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, yang lebih tertib, aman dan tentu ini yang diciptakan oleh semua kepala daerah yang memang harus kita saling berpangku tangan. Jangan biarkan Bapas sendiri yang mengawasi, maka fungsi eksternal pengawasan masyarakat juga menjadi penting. Mungkin begitu, Bu Rita. Sudah cukup ya closing saya? Cukup. Terima kasih, Bu Rita Ribawati SH. Sekali lagi terima kasih pemirsa Borneo TV. Jangan lupa menyaksikan podcast Politrik di episode-episode selanjutnya, karena di podcast Politrik kita menjanjikan fakta, analisa, dan solusi. Saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.